Kalian tentu pasti ingat dong dengan installment TCU yang berhasil dibuat oleh Zack Snyder dulu kan? Dengan konsep yang begitu gelap dan juga dewasa, membuat cerita superhero ini jauh lebih brutal dari yang biasanya. Dan harusnya kita mendapatkan kisah solo Batman versi Ben Affleck yang sampai sekarang tidak pernah dibuatkan karena berbagai macam permasalahan yang terjadi di balik layar. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Dan bagaimanakah konsep asli dari Batman Ben Affleck solo movie ini? So Mario Booster, let's break down this video. Well, here I am. I understand. Men are brave. Semenjak Ben Affleck pertama kali di-announcement oleh Zack Snyder sebagai Batman versi live action di tahun 2013 dengan proyek baru setelah berhasilnya film Man of Steel, yaitu filmnya Batman v Superman, reaksi para penonton saat itu justru kebanyakan menolak karena Ben Affleck dinilai adalah sebagai aktor yang terlalu tua untuk memerankannya. Dan bahkan sudah ada penambahan foto first look-nya dengan pose Batman yang menunduk di samping Batmobile-nya dengan pewarnaan yang sangat monokrom alias hitam putih. Nah, para fans saat itu kebanyakan berkomentar kalau Ben Affleck adalah aktor yang terlalu gemuk badannya sehingga Batman versi dia diejek dengan sebutan Batman Chubby karena di bagian kedua pipinya itu tampak chubby banget, Pak. Iya juga sih ya. Karena saat itu kita semuanya masih berpatok kepada Batman-nya versi Christian Bale yang berhasil memerankan tokoh ikonik ini dengan sempurna sebanyak 3 film yang masih melekat penuh kepada para fans yang dikerjakan oleh sutradara sekelas Christopher Nolan. Makanya begitu Warner Bros mengeluarkan Batman versi tua ini, semua para fans menolak tentang hal itu. Tapi begitu filmnya Batman v Superman langsung dirilis, para fans justru malah mencintai Batman versi Ben Affleck ini karena ini merupakan Batman yang udah frustasi di masa tuanya. Apalagi dia adalah Batman yang udah gak peduli kepada no killing rule-nya dan bahkan dia mampu untuk membunuh semua lawan-lawannya dengan tanpa ampun. Karena ternyata terungkap bahwa Batman versi Ben Affleck ini udah beroperasi di kota Gotham selama 20 tahun dan pernah memiliki Robin-nya sendiri, yaitu adalah Dick Grayson. Yang sayangnya si Dick Grayson ini dibunuh langsung oleh Joker. Nah, sebenarnya hal itu mengambil referensi kepada kisahnya The Death of the Family yang menceritakan Robin versi Jason Todd yang merupakan Robin versi kedua akhirnya dibunuh oleh Joker dengan menggunakan sebuah linggis. Tapi di versi DCU-nya Zack Snyder diganti kepada Robin versi Dick Grayson alias Robin generasi pertama. Karena Zack Snyder ingin menciptakan sebuah rasa trauma yang mendalam kepada sosok Batman agar atmosfernya jauh lebih kerasa kepada para penonton. Nah, rencananya semua itu akan ditunjukkan kepada filmnya Batman versi Ben Affleck solo movie yang katanya film ini akan disutradarai dan juga dinaskahkan oleh si Ben Affleck itu sendiri. Mengingat Ben Affleck bukan cuma sebagai aktor saja, tetapi dia juga adalah sutradara yang berpengalaman dalam mengerjakan berbagai macam film sebelum dia bergabung kepada installmentnya DCU-nya Zack Snyder. Yang pertama, dia pernah mengerjakan sebuah film Argo tahun 2012 sebagai film trailer terbaik yang membuat si Ben Affleck sebagai sutradaranya memenangkan penghargaan Golden Globe. Kemudian ada film The Town yang dirilis pada tahun 2010 yang dimana itu merupakan film drama kriminal terbaik yang dikerjakan oleh Ben Affleck di belakang layar yang sukses mendapatkan pujian dari para kritikus dan juga sukses di box office saat itu ya. Makanya dengan pengalaman seperti itu, Ben Affleck akhirnya mengambil alih untuk mengerjakan film Batman versinya sendiri. Yang dimana hal itu terungkap di bagian endingnya film Justice League ketika Lex Luthor akhirnya kabur dari rumah sakit jiwa Arkham Asylum dan memberikan sebuah informasi kepada Deathstroke alias Slade Wilson yang merupakan mantan tentara elit sekaligus pembunuh bayaran profesional paling mengerikan di DC Universe yang akan diperankan oleh Joe Manganiello. Dan by the way, sebenarnya ada 2 versi ending di film Justice League ya. Yang pertama adalah versinya WB Cut, yang kedua adalah versinya Snyder dengan durasi 4 jam. Nah, plot mengenai The Batman itu ya, itu akan terungkap kepada endingnya film Justice League versinya Zack Snyder ketika Lex Luthor memberitahu siapakah Batman yang sebenarnya kepada Deathstroke di kapal pesiar itu ya.
Nah sebaliknya, kalau di versinya JL-nya versi WB Cut, Lex Luthor justru membentuk sebuah bentuk tim supervillain yang bernama Legion of Doom bersama juga dengan Deathstroke sebagai anggota pertamanya untuk melawan balik para anggota Justice League yang baru saja bangkit. Wow, udah kayak MCU banget ya. You said you had something I'd want. You better not be wasting my time. But if you want the Batman, his name is Bruce Wayne. We do have something to celebrate. He and his odd little friends are forming some sort of league. Shouldn't we have a league of our own? Nah sebenarnya Deathstroke dipilih karena hanya dia yang merupakan musuh Batman yang bisa memainkan keduanya, yaitu sebagai pertarungan fisik dan juga permainan manipulatif. Dan mereka berdua punya kekuatan yang sangat seimbang, sehingga hal itu akan memicu sebuah dinamika yang bagus antara Bruce Wayne dan juga Slade Wilson. Ditambah lagi, Deathstroke ketika tahu kalau Bruce Wayne adalah Batman, maka dia akan menghancurkan semua titik moral dan juga mental dari seorang Bruce Wayne. Sehingga pada akhirnya, Bruce Wayne akan mengalami krisis identitas dan juga mempertanyakan misinya sebagai vigilante selama 20 tahun terakhir di kota Gotham tersebut. Dan sepertinya Ben Affleck ini terinspirasi dari sosok Deathstroke yang pernah muncul di serialnya Arrow season kedua di CW, yang dimana Deathstroke juga pernah menghancurkan sisi moral yang dimiliki oleh Oliver Queen, sampai hal itu membuatnya hampir putus asa sebagai seorang vigilante yang bernama Green Arrow. Jadi gambarannya akan seperti itu ya, dan pertarungannya juga akan jauh lebih brutal secara fisik antara Batman dan juga Deathstroke, yang mungkin saja style fightingnya akan sama seperti game Batman Arkham Origins yang sampai sekarang menjadi game Batman paling terbaik sepanjang masa. Bahkan kostum Deathstroke-nya aja, kalau kalian notice ya, kostumnya diambil langsung dari versi game Batman Arkham Origins banget. Wow, gokil ya. Dan juga kita menemukan sebuah bentuk draft naskah The Batman karya Ben Affleck ini, yang dimana akan ada sebuah bentuk kisah flashback ketika Robin versi Dick Grayson akan dibunuh oleh Joker sebagai bentuk momen development karakter seorang Bruce Wayne yang udah lama bertindak sebagai Batman dan pernah kehilangan anak yang ia asuh sejak kecil. Yang dimana hal itu akan menjelaskan kenapa Bruce Wayne versi Ben Affleck di DCU-nya Zack Snyder ini selalu tampil lebih gelap dan juga tampak udah hilang harapan kepada Gotham karena dia udah kehilangan keluarga yang dia besarkan sendiri. Lalu di filmnya The Batman ini dikabarkan bahwa akan ada eksplorasi penuh kepada rumah sakit jiwa Arkham yang penampilannya akan jauh lebih kelam dan sesuai kepada versi game Batman Arkham series. Bahkan juga akan ada beberapa cameo penting yang akan muncul kepada film ini untuk memperluas kisah The Batman versi Ben Affleck. Yang pertama adalah kemunculan si Mr. Freeze, yang kedua adalah si The Riddler, yang ketiga adalah si The Penguin, yang penampilannya akan sangat jauh lebih disturbing dan juga mengerikan seperti ala-ala Snyder. Tapi kita ngebahas mengenai versinya The Riddler ini ya, mengingat The Riddler juga akan muncul kepada filmnya Justice League Part 2 dan juga Part 3 versinya Zack Snyder, yang dimana penampilan fisiknya akan sangat jauh lebih berbeda dan juga jauh lebih disturbing. Rambutnya panjang, mukanya kusam, bahkan dia adalah orang yang sangat manipulatif dan juga penuh dengan sakit jiwa banget pak. Waduh, mengerikan ya. Dan juga akan ada penampakan Barbara Gordon alias Batgirl yang nantinya akan diperkenalkan sebagai sidekick Batman yang terpisah untuk membantunya menghadapi ancaman Deathstroke yang semakin menggila di film tersebut. Dan nantinya akan ada adegan kematian tokoh utama yang sangat tragis, yang justru hal ini akan menjadi sebuah bentuk titik kehancuran Bruce Wayne yang sebenarnya secara mental, yaitu adalah kematian Alfred Pennyworth. Jadi akan ada sebuah adegan ketika Deathstroke berhasil menerobos masuk ke dalam Batcave dan membunuh Alfred dengan pedangnya, lalu membakar habis Batcave tersebut. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada gamenya Batman Arkham Origins. Cuman ya, kalau di versi game itu yang menerobos masuk kepada Batcave itu bukan Deathstroke, melainkan itu adalah Bane gitu ya. Jadi buat gue pribadi ya, ini merupakan sebuah bentuk konsep yang bagus untuk sekelas Batman versinya Ben Affleck. Apalagi di DCU ini, Batman versi Ben Affleck ini udah digambarkan sebagai Batman yang kelam dan juga tidak kenal ampun. Waduh, itu sayang loh pak, sayang banget loh, aduh. Alfred!
detective vision is down. Hang on, Alfred. Alfred, you can't. Don't add me to the weight. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa film The Batman versi Ben Affleck ini dibatalkan oleh pihak Warner Bros? Karena saat itu DCU-nya Zack Snyder udah nggak sehat di balik layar. Semua proyek film mereka hancur, bahkan pendapatannya, bahkan hype-nya udah tabrakan dengan MCU. Belum lagi titik hancurnya itu berada kepada filmnya Justice League tahun 2017 yang hasil akhirnya direvisi total oleh pihak Joss Whedon yang merupakan sutradara yang pernah mengerjakan 2 film Avengers di MCU. Tapi gue bisa mewajarkan ya, karena lagi-lagi cuy, Zack Snyder tiba-tiba mendapatkan sebuah kabar duka bahwa putrinya telah meninggal karena akibat bunuh pak. Jadi ya gue juga sebagai penonton gue juga paham sih kenapa dia lagi mental breakdown sampai akhirnya dia keluar dari proyeknya film Justice League. Padahal mengenai footage-nya, mengenai adegannya udah hampir selesai, tapi karena belum diedit, belum ada pengarahan, jadi mengenai hasil filmnya juga udah terbengkalai pak. Jadi ketika Warner Bros udah mengetahui kalau film ini akan lanjut kepada filmnya The Batman versi Ben Affleck, semuanya dibatalkan total. Ditambah lagi, Ben Affleck saat itu udah merasa sangat capek banget kepada peran dia sebagai Batman yang makin hari tidak jelas di tangannya Warner Bros. Dan juga beliau punya masalah minum minuman keras dan badannya udah sangat makin gak stabil men. Makanya Ben Affleck memutuskan untuk mundur dari project The Batman solo movie ini. Nah, dengan mundurnya Ben Affleck sebagai sutradaranya, akhirnya naskah The Batman yang belum kelar ini diberikanlah kepada Matt Reeves untuk mengerjakan film Batman versinya yang akhirnya direboot total dengan universe yang terpisah dari DCU-nya Zack Snyder, yaitu adalah Batman Epic Crime Saga Universe yang berfokus kepada Batman yang masih muda yang beroperasi di kota Gotham selama 2 tahun yang nuansanya akan jauh lebih kelam dan juga sangat realistis. Dan untungnya film The Batman karya Matt Reeves ini yang udah mendapatkan pujian dari para fans, bahkan berlanjut kepada serialnya The Penguin yang memenangkan penghargaan Emmy Awards untuk kedua aktor utamanya, yaitu adalah Colin Farrell sebagai The Penguin dan juga Christy Milioti sebagai Sophia Falcone. Dan sekarang Matt Reeves lagi syuting untuk mengerjakan film The Batman Part 2 yang rencananya akan siap dirilis pada tahun 2027 mendatang. Wow, gokil ya. Tapi meski begitu ya, Ben Affleck itu sempat kembali mengenakan kostum Batman yang kembali di filmnya The Flash tahun 2023 sebagai penutup akhir dari DCU-nya Zack Snyder. Karena saat itu James Gunn akhirnya udah mengambil alih di studio yang baru untuk mulai kisah DCU yang jauh lebih komik akurat dan juga menyenangkan semua para fansnya. Ya, jadi sayang banget ya, kita nggak akan pernah bisa melihat Ben Affleck tampil kembali sebagai Batman tua di versi layar lebar. Tapi untungnya James Gunn sebagai sutradaranya masih menghargai Batman versinya Ben Affleck ini sebagai hasil karya Batman terbaik. Makanya kalau kalian notice ya, James Gunn juga menciptakan Batman versi tuanya sendiri di DCU ini ya, dengan project film The Batman The Brave and Bold yang katanya akan dikerjakan oleh pihak sutradara Andy Muschietti, yang dimana plotnya akan mengisahkan tentang Batman yang telah beroperasi selama 15 tahun di DCU James Gunn, yang dimana dia juga udah punya anak yang bernama Damian Wayne alias Robin generasi keempat. Ditambah lagi akan ada para Bat Family yang dimana penampilan mereka akan sesuai kepada versi komik klasiknya dulu. Jadi meskipun Ben Affleck udah gak pernah muncul lagi sebagai Batman, tapi James Gunn masih melanjutkan legacy Batman versi tua ini yang akan kembali kepada versinya live action sesuai penggambarannya. Dan rumornya aktor yang kepilih itu adalah si Tom Britney, yang dimana informasi ini dibocorkan langsung oleh John Campea yang merupakan skooper industri film yang sering membocorkan materi film besar seperti Avengers Endgame dan juga filmnya Spider-Man No Way Home. Jadi pada intinya video ini adalah sebagai bentuk rasa kangen gua terhadap Batman versi Ben Affleck yang udah gak beraksi lagi di layar lebar. Sambil kita akan menunggu bagaimana bentuk Batman-nya yang akan dikerjakan oleh James Gunn kepada project tersebut dan juga versinya Matt Reeves di filmnya The Batman Part 2 nanti. Wow, jadi ya kita mendapatkan ada 2 versi live action Batman yang akan berjalan bebarengan cuy. Gokil sih.
do. Wherever you go, I'll be watching you. We have hospitals to treat the mentally ill. They're expecting you. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai Batman versi Ben Affleck ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.